Nabila Nusifa Salsabila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Sosial dan Humaniora, jurusan Psikologi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu psikologi umum. Sebelumnya, kalian ada yang tahu gak sih psikologi itu apa? Tulis di kolom komentar ya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit atau singkatnya dari psikologi itu apa. Nah, psikologi dalam bahasa Inggris itu artinya adalah psikologi, atau dalam satu kalimat psikologi ini ada dua kata yang berbeda arti, yaitu antara psycho dengan logi atau logos. Nah, psycho itu sendiri adalah jiwa, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi kalau misalkan kita gabungkan dari dua kata tersebut menjadi satu arti, yaitu adalah ilmu jiwa atau ilmu kejiwaan. Nah, kalau misalkan kalian mikir, oh berarti kalau misalkan psikologi itu artinya ilmu jiwa ya kak. Nah, salah ya guys, karena ini hanya secara garis besar dari terjemahannya saja, jadi bukan secara definisi. Nah, kalau misalkan kalian tanya, apa sih definisinya? Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi psikologi secara ilmiah itu dapat kita artikan sebagai ilmu mengenai perilaku dan pikiran. Nah, di dalamnya terdapat dua kategori fenomena, yaitu antara sadar dan tidak sadar, baik secara pikiran maupun perasaan. Nah, perasaan itu sendiri mencakup kepada pikiran, dan sebaliknya pikiran itu mencakup kepada dua kategori yang tadi, yaitu antara sadar dan tidak sadar. Nah, perilaku juga dikaji ke dalam ilmiah. Nah, kalau misalkan kita membahas apa sih yang dimaksud dengan ilmiah itu? Kalau misalkan kita berbicara mengenai ilmiah itu sendiri, ilmiah artinya ia memiliki metode-metode secara sistematis atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai keilmiahan, otomatis kita juga berbicara mengenai reliable dan valid atau variabel. Nah, jadi secara singkat, psikologi ini adalah sebuah pengetahuan yang tidak dapat dikira-kira, tidak menjadi ambigu, dan tidak jelas. Jadi psikologi itu sendiri adalah sebuah pengetahuan yang harus secara ilmiah dan valid. Nah, kalau misalkan kalian tanya nih, emang ada ya kak kalau misalkan pengetahuan yang tidak secara ilmiah? Nah, beberapa yang menurut kita ilmiah tetapi tidak ilmiah. Contohnya nih, kita berbicara mengenai ilmu astrologi. Nah, kalian ada yang tahu gak ilmu astrologi itu apa? Ilmu astrologi sama halnya seperti ilmu perbintangan, tapi kenapa sih ilmu ini tidak secara ilmiah? Alasannya itu karena ilmu ini adalah ilmu ramal atau ilmu meramal berdasarkan bintang-bintang. Jadi ilmu ini tidak terdapat halnya seperti hasil penelitian yang tepat, lalu metode-metode secara ilmiah, lalu dasar secara ilmiah, dan juga sudah dipastikan bahwa hasilnya akan selalu berubah-ubah berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Nah, tetapi berbeda dengan psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang ilmiah dan ilmu yang jelas. Jadi sudah dipastikan bahwa psikologi itu ada hasil penelitian yang tepat, dan ketika kita menjelaskan berdasarkan tempat yang lain dan berdasarkan penelitian yang lain, itu sama besarnya akan sama karena kita menggunakan metode-metode yang ilmiah gitu. Nah, itulah ilmu psikologi. Jadi, secara keilmuan ia ilmiah, dan secara konten dan isinya ia membahas perilaku dan pikiran. Oke, jadi aku tegaskan sekali lagi bahwa ilmu psikologi ini bukan hanya membahas tentang ilmu jiwa, tetapi juga membahas mengenai perilaku dan pikiran secara ilmiah. Nah, yang selanjutnya itu ada objek psikologi. Nah, apa saja sih objek psikologi ini? Sebenarnya objek psikologi yang utama itu ada dua, yaitu manusia dan perilaku. Tapi di video kali ini akan saya bahas, yaitu ada 3 poin penting dalam objek psikologi. Yang pertama yaitu ada perilaku individu manusia. Nah, perilaku individu manusia ini mencakup kepada perilaku sadar dan tidak sadar. Nah, kalau misalkan perilaku sadar itu apa sih? Perilaku sadar itu adalah perilaku yang secara sadar kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya itu kita melakukannya dengan penuh kesadaran untuk melakukan tujuan yang tertentu gitu ya. Tapi jangan lupa, ada beberapa manusia yang melakukan perilaku-perilaku tanpa disadari. Nah, perilaku-perilaku tanpa disadari ini biasanya adalah perilaku-perilaku yang terlihatnya kecil, tapi sebenarnya mereka itu bertindak sebelum memikirkannya. Jadi, perilaku ini adalah perilaku yang mereka itu cepat mengambil keputusan gitu.
Nah, contohnya nih ya, ketika kalian sedang bercerita kepada seorang teman dari A, B, C gitu. Terus suatu ketika tanpa kalian sadari, tanpa kalian sengaja, kalian itu melakukan atau menyatakan hal yang menyinggung perasaan teman kalian tersebut. Lalu ekspresi wajah teman kalian itu menjadi berubah, entah itu menjadi kaget, menjadi sedih, menjadi marah atau pendiam gitu ya. Nah, otomatis dari setelah kalian menyatakan hal tersebut dan membuat ekspresi wajah teman kalian menjadi berubah, kalian itu bertanya lah, kayak ada apa nih, ada masalah apa gitu. Tapi teman kalian tersebut itu hanya menjawab, aku nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Tapi yang kalian sadari bahwa raut wajah teman kalian itu berubah, otomatis ada apa-apa dong. Nah, tanpa disadari sebetulnya ya, teman kalian itu sedang melakukan perilaku tanpa disadari. Jadi mereka itu menjawab bahwa dia itu tidak apa-apa dan it's okay gitu ya. Tapi sebenarnya teman kalian itu ada apa-apa. Jadi bukan tidak ada apa-apa. Nah, itulah guys, perilaku tanpa disadari itu seperti perilaku yang refleks gitu yang kita keluarkan. Nah, orang dengan garis kerut di dahi, entah itu terputus atau bergelombang, itu tandanya orang tersebut sedang mengalami tekanan. Nah, berbeda halnya ketika kalian menolong seseorang. Perilaku ini adalah perilaku yang kompleks. Kenapa bisa menjadi perilaku yang kompleks? Karena banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka itu menjadi perilaku ingin menolong. Nah, yang kedua yaitu ada proses mental manusia. Nah, apa sih proses mental manusia itu? Proses mental manusia itu adalah proses yang terjadi secara pikiran kita. Maksudnya itu adalah pikiran dan perasaan. Nah, sebetulnya proses ini tidak dapat dilihat secara kasat mata langsung, tetapi kita dapat melihatnya dengan kita mengobrol dengan seseorang, atau kita itu bisa melihatnya dengan perilakunya gitu ya. Nah, jadi secara singkat, proses mental ini adalah proses-proses yang terjadi kepada diri manusia yang terkait dengan pikiran dan perasaannya. Nah, contoh dari proses mental manusia itu ketika kalian itu ingin ngopi-ngopi cantik di kafe pada hari weekend. Nah, yang utama itu kan kalian pastinya bangun pagi, terus kalian itu memikirkan apa aktivitas yang ingin kalian lakukan di hari ini. Nah, kalian itu ingin pergi ngopi-ngopi cantik itu tuh. Nah, itu tuh masuk kepada persepsi lingkungan dan waktu. Lalu yang kedua, kalian itu bergegas untuk bersiap-siap dan memilih pakaian yang menurut kalian itu nyaman, yang menurut kalian itu cantik gitu ya. Dan itu masuk kepada persepsi dan memori. Lalu setelah kalian bersiap-siap, kalian itu ingin menuju ke perjalanan. Jadi kalian di perjalanan itu adalah persepsi visual dan auditori. Sampai di kafenya, kalian itu ada persepsi multi sensor, yaitu kalian melihat-lihat nih yang menurut kalian itu cantik di sekitaran kalian gitu, kayak kafenya tuh oh cantik gitu kan, di setiap sudutnya itu bagus gitu, vintage gitu. Nah, terus setelah itu kalian ke kasir untuk memilih menu-menu atau memilih kopi yang kalian inginkan. Ada atensi dan memori. Nah, contoh kedua dari proses mental manusia itu ada kognisi atau pemikiran. Nah, kadang kita itu kalau misalkan lagi di luar selalu melihat seseorang yang menurut kita itu aneh gitu. Terus kita itu selalu berkata di pikiran kita itu, ih orang ini kok aneh banget sih gitu. Tapi kita itu tidak mengatakannya secara langsung, tapi kita mengatakannya di dalam pikiran kita saja. Nah, itu termasuk kepada proses mental manusia secara kognisi. Lalu kadang juga kita selalu menebak-nebak seseorang, kayak contoh misalnya, ih orang ini pasti gini deh, ih dia pasti gini deh. Nah, itu juga termasuk kepada proses mental manusia gitu. Nah, ada contoh lain dari kognisi, yaitu ketika anak sedang merangkai puzzle-nya, yang dimana anak ini sedang berlatih untuk berpikir. Nah, ini dia bentuknya kalau misalkan kalian melihat seseorang yang menurut kalian aneh. Tanpa disadari, ini tuh ada maknanya loh. Nah, contohnya nih, ketika kalian tanya, bagaimana tampilan kamar saat kamu kecil? Dan otomatis mereka pasti langsung melirik ke kiri atas. Itu berarti mereka sedang mengingat-ingat gambaran tersebut. Nah, berbeda ketika seseorang melirik ke kanan atas, karena itu artinya ia sedang menciptakan gambar baru di pikirannya. Contohnya nih, ketika kalian tanya, bagaimana jika ada seekor kuda berwarna merah muda, otomatis orang tersebut akan melirik ke kanan atas karena dia sedang membayangkan visual barunya.
Lalu, ketika mata melirik ke kanan samping, itu berhubungan membuat atau membayangkan suara. Seperti contohnya membayangkan suara alien atau robot masa depan. Jika orang tersebut melihat ke kiri bawah, itu berarti dia sedang mengakses emosi atau perasaannya. Contohnya dia sedang merasakan kegelisahan atau ketakutan. Dan jika seseorang sedang melihat ke kanan bawah, itu berarti mereka sedang berdialog pada diri sendiri. Atau mungkin mereka sedang berbicara di dalam hati dan bertanya, apa aku bertanya sekarang ya? Jadi, semua gerakan ini adalah cermin kecil dari apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Nah, lalu ada contoh yang ketiga dari proses mental manusia, yaitu atensi atau perhatian. Nah, perhatian ini sebagaimana kalian memperhatikan sesuatu. Contohnya nih, ketika kalian lagi ada di warung nasi di pagi hari dengan berbagai macam lauk pauk dan sayur-sayuran yang ditawarkan oleh pedagangnya, kalian itu hanya berfokus kepada satu tujuan kalian, yaitu kalian ingin sarapan dengan apa. Nah, sedangkan yang ditawarkan oleh pedagang itu adalah mungkin yang lebih enak dari yang kalian inginkan, tetapi kalian itu hanya fokus kepada lauk pauk yang kalian inginkan. Contohnya kalian itu lagi pengen nasi uduk dengan ayam goreng. Nah, kalian itu hanya terfokus kepada si nasi uduk dengan ayam gorengnya itu tanpa melihat lauk pauk yang lain atau mengabaikan lauk pauk yang lain gitu. Nah, itu termasuk kepada atensi atau perhatian karena itu akan membuat keputusan lebih cepat. Oke, jadi ada contoh yang keempat dari proses mental manusia, yaitu emosional. Nah, proses mental manusia dalam emosional ini berperan sebagai lapisan yang kaya dan dinamis yang mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi, bertindak, berpikir, lalu mengingat. Nah, ambil deh contoh singkatnya itu ketika kalian mendapatkan atau menerima surat cinta dari pasangan kalian atau kerabat dekat kalian yang dimana isinya itu adalah kata-kata yang manis atau yang romantis gitu ya. Nah, yang paling menonjol itu adalah respon emosional kalian yang dimana kalian itu akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, ataupun rasa lega gitu. Jadi itu semua adalah termasuk kepada emosional kalian. Jadi, emosi bukanlah entitas terpisah, melainkan terjalin erat dalam setiap proses mental kita, mewarnai dan juga mengarahkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Oke, jadi contoh kelima dari proses mental manusia yaitu motivasi. Nah, kita sebagai manusia tentunya butuh banget dong yang namanya motivasi, iya kan? Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu semacam dorongan yang kita miliki untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, besar atau kecilnya dorongan yang kita miliki itu yang dinamakan motivasi. Contohnya nih, ketika kalian lagi merasa kesulitan, lagi merasa tertantang, lagi merasa capek, kayak misalkan kalian tuh ngeluh kayak, ih banyak banget nih tugas atau banyak banget nih pekerjaan rumah, aku capek deh segala macam. Nah, coba deh guys, kalian terapkan prinsip bahwasannya setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan teruslah berjuang. Lalu juga ada quotes yang namanya kegagalan adalah guru terbaik, ambil pelajaran dan teruslah bangkit. Nah, selain ada kognitif, ada pula afektif. Nah, afektif itu apa sih? Afektif itu adalah suatu perilaku yang merujuk pada emosional, perasaan, suasana hati, dan juga sikap seseorang yang menonjol pada sifatnya. Nah, contoh yang pertama dari afektif itu ada perasaan. Nah, contohnya itu ketika kalian merasa bahagia saat diberi hadiah, atau kalian itu merasa sedih saat kehilangan sesuatu, terus kalian merasa marah saat diperlakukan tidak adil, lalu kalian merasa takut saat di keadaan bahaya, atau bisa juga kalian merasa cemas saat kalian ingin menghadapi ujian. Contoh yang kedua dari afektif yaitu ada suasana hati atau mood. Nah, suasana hati atau mood ini contohnya itu ketika kalian bangun pagi dengan suasana yang ceria, atau kalian itu murung sepanjang hari tapi tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kayak kalian tuh gak tahu nih, kalian tuh moodnya tuh kayak berubah-ubah gitu ya, atau kalian tuh murung tuh karena apa, jadi gak jelas gitu. Nah, atau mungkin kalian bisa merasakan perasaan yang fluktuatif. Nah, fluktuatif itu apa? Fluktuatif itu seperti perilaku yang berubah-ubah, yang tidak stabil, atau yang mungkin kayak tidak teratur gitu ya moodnya. Nah,
untuk contoh yang ketiga dari afektif yaitu ada emosi. Nah, contohnya itu ketika kalian itu sedang memiliki luapan kegembiraan saat tim favorit kalian itu menang. Contohnya nih, kalau di Bandung itu kan sekarang lagi memeriahkan kemenangan Persib ya. Jadi mereka itu pada konvoy. Nah, itu menurut mereka adalah kegembiraan gitu. Terus juga mungkin kalian itu apa ya? Namanya kayak menunjukkan kasih sayang terhadap orang tua kalian, terhadap teman-teman dekat kalian gitu. Atau juga mungkin kalian merasa empati terhadap seseorang yang mungkin sedang kesulitan. Nah, contoh keempat dari afektif yaitu ada sikap. Nah, sikap ini contohnya seperti kalian memiliki prasangka yang positif terhadap orang lain, atau kalian itu bersikap ramah kepada orang lain, dan kalian juga memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, atau mungkin kalian juga memiliki prasangka yang negatif. Nah, itu adalah termasuk sikap kalian. Oke, jadi sekarang kita masuk ke ruang lingkup psikologi. Nah, ruang lingkup psikologi ini dibagi menjadi dua pengelompokan, yaitu psikologi yang mempelajari manusia dan psikologi yang mempelajari hewan. Nah, jelas berbeda ya antara manusia dengan hewan. Walaupun mungkin ada kesamaannya, tapi kita akan membahas dulu perbedaannya ya. Nah, untuk psikologi yang mempelajari manusia ini juga dibagi menjadi dua pengelompokan lagi, yaitu atas dasar tujuannya dan atas dasar objek yang dipelajari. Nah, kalau misalkan psikologi atas dasar tujuan, yaitu psikologi yang sifatnya teoritis dan psikologi yang sifatnya praktis. Nah, psikologi teoritis itu apa? Psikologi teoritis itu adalah psikologi yang dipelajari bertujuan untuk mengembangkan ilmu saja. Jadi, psikologi ini tujuannya semata-mata hanya mengembangkan ilmu, karena ada beberapa psikologi atau penelitian psikologi yang tidak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka itu hanya bisa mengembangkan ilmunya saja. Nah, berbeda dengan psikologi praktis. Psikologi praktis ini adalah psikologi dipelajari untuk kebutuhan praktis. Contohnya nih, ketika di bidang perusahaan, di bidang pendidikan, di bidang industri, atau di bidang sosial sekalipun, ketika ada suatu masalah, nah kemudian peneliti atau ilmuwan psikologi ini turun terhadap permasalahan tersebut. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Oke, jadi contoh lainnya itu seperti misalkan di bidang pendidikan nih, ada seorang guru yang mengajar murid kelas 5 SD. Nah, terlihat saat memasuki kelas, murid-murid ini banyak sekali yang motivasi belajarnya itu rendah gitu. Nah, penyebabnya itu apa? Karena mungkin di tahun 2020 itu kan sempat ada pandemi COVID ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, otomatis pembelajaran juga menjadi daring dan tidak ada terpantau oleh gurunya. Nah, ini tuh salah satu problem dari gurunya ya, karena mungkin yang seharusnya murid kelas 5 SD itu sudah banyak mengetahui materi-materi, tetapi karena adanya pandemi ini dan faktor dari motivasi pembelajaran yang rendah, jadi anak-anak itu tidak secara luas gitu pendidikannya. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh psikologi ini? Nah, yang harus dilakukan oleh psikologi ini adalah dia mempelajari lebih jauh dari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, setelah kita membahas apa itu psikologi, lalu bagaimana dan ada apa saja dalam psikologi, kita akan membahas mazhab-mazhab dalam psikologi. Nah, mazhab-mazhab dalam psikologi ini terkait pada behaviorisme, lalu ada psikodinamika, lalu ada humanistik eksistensial, kognitif, dan juga biologis. Dan kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah perkembangan psikologi. Nah, pada sejarah perkembangan psikologi ini ada pada zaman kuno. Psikologi pada saat itu disebut juga sebagai psikologi filosofis. Artinya itu adalah konsep-konsep psikologi yang membahas masalah hakikat jiwa, yang konsepnya itu bersifat spekulatif dan pemikiran-pemikiran belaka. Oke,
Jadi yang kedua yaitu ada pada zaman pertengahan. Nah, pada zaman pertengahan ini agama menjadi pengendalian pokok pada kehidupan manusia. Jadi, maka dari itu manusia menjadi tunduk pada ajaran agama. Nah, selain itu juga kreativitas manusia ini menjadi terkurung. Nah, makanya pada zaman pertengahan ini dijuluki sebagai abad kegelapan oleh Renaissance. Lalu yang ketiga yaitu ada di bawah pengaruh humanisme. Nah, psikologi di bawah pengaruh humanisme ini lebih mengarah pada metode yang empiris. Nah, metode yang empiris itu yang seperti apa? Metode yang empiris itu contohnya seperti orang-orang yang mulai meninggalkan gaya berpikir secara skolastik pada zaman pertengahan dengan menggunakan metode yang deduktif. Nah, selanjutnya humanisme yang mulai mengembangkan gaya berpikirnya dengan metode yang induktif. Oke, jadi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah behaviorisme. Nah, perspektif dalam behavior ini berfokus pada rangsangan dan respon yang dapat diamati. Juga mereka menganggap bahwa perilaku itu adalah hasil dari pengkondisian dan penguatan. Nah, analisis perilaku sosial ini dapat melihat siapa yang terlibat, lalu juga bagaimana respon itu diberikan, dan bagaimana respon itu memberikan kelangsungan berinteraksi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada evolusi dari behaviorisme. Nah, penyebab utama perilaku menjelaskan bahwa perilaku dalam konteks yang evolusinya. Sementara itu, penyebabnya langsung menjelaskan bahwa bagaimana perilaku membantu kita memahami mengapa perilaku itu ada sejak awal, yaitu mengapa perilaku itu berevolusi melalui seleksi alam. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai psikodinamika. Nah, psikodinamika ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga 1936. Nah, teori psikodinamika ini memandang komponen yang bersifat sosio-afektif sangat fundamental bagi kepribadian dan perkembangan seseorang. Nah, ketegangan yang dimiliki seseorang ini menjadi komponen penentu dinamika kepribadiannya. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip deskripsi perilaku manusia yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu ada prinsip kesenangan. Yang kedua yaitu ada prinsip realitas. Yang ketiga yaitu ada prinsip pengurangan tekanan. Yang keempat yaitu ada prinsip polaritas atau dualitas. Dan yang kelima, contoh dari prinsip polaritas dan dualitas ini adalah terang dan gelap. Keduanya adalah dua sisi dari spektrum cahaya. Tanpa kegelapan, kita tidak akan bisa mendefinisikan dan memahami apa itu terang. Dan yang kelima yaitu ada prinsip dorongan pengulangan. Prinsip dorongan pengulangan ini adalah konsep yang menjelaskan kecenderungan psikologis untuk mengulangi pengalaman atau situasi traumatis yang menyakitkan di masa lalu. Lalu ada struktur kepribadian menurut psikodinamika, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga yaitu ada superego. Nah, untuk id itu sendiri yaitu berisi dorongan-dorongan dasar biologis seperti halnya kalian merasakan lapar, merasakan haus, lalu juga seksual dan juga agresi. Nah, ambillah contoh lain ketika kalian itu sedang berusaha untuk proses diet, tapi kalian itu melihat di hadapan kalian itu coklat gitu ya, yang dimana coklat itu berisi kandungan gula dan membuat badan kalian itu menjadi membesar gitu ya. Cuman tanpa kalian sadari dan tanpa kalian berpikir dulu bahwa kalian itu ingin memakannya gitu, jadi kalian memakannya tanpa berpikir. Nah, kalau misalkan ego itu berkembang dari id selama dia masih masa kanak-kanak. Ego adalah salah satu kepribadian yang secara sadar dan rasional. Fungsinya itu untuk membantu menjadi mediator selama id itu mencapai keinginannya tapi tidak terrealisasikan. Nah, contoh dari ego ini sendiri itu misalkan kalian itu ingin membeli sesuatu. Nah, kalau misalkan ingin membeli sesuatu itu kan berarti ada keinginan ya. Nah, tapi kalian itu menunda untuk membeli keinginan kalian dengan cara kalian itu ingin menabung dulu agar uangnya itu terkumpul. Nah,
Berbeda dengan superego itu adalah bagian kepribadian yang mempresentasikan internalisasi nilai-nilai moral dan standar sosial. Nah, fungsi dari superego ini yaitu menjadi hati nurani benar atau salahnya dari suatu tindakan. Nah, untuk contoh superego itu sendiri, contohnya ketika kalian itu menemukan dompet di jalan yang entah itu punya siapa, tapi dengan adanya superego atau hati nurani kalian ini, kalian itu mengembalikan dompet kepada pemilik tersebut. Nah, karenanya kalian itu mengetahui bahwa perilaku itu adalah benar untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan manusia dalam psikodinamika. Nah, tahap ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap oral. Tahap oral ini berlangsung pada umur 0 hingga 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu ada tahap aral. Tahap aral ini berlangsung pada usia 1 hingga 3 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap palik. Tahap palik ini berlangsung pada usia 3 hingga 6 tahun. Nah, kalau misalkan tahap laten ini berlangsung pada usia 6 hingga 12 tahun atau 12 hingga 13 tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap genital. Tahap genital ini berlangsung pada usia 12 atau 13 tahun hingga dewasa. Oke, lalu ada tingkat kesadaran manusia terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada sadar atau conscious, yang kedua yaitu ada prasadar atau preconscious, dan yang ketiga yaitu ada tidak sadar atau unconscious. Nah, lalu ada penyempurna teori psikodinamika menurut Freud. Nah, teori psikodinamika ini atau teori psikoanalisis ini banyak dikembangkan oleh pengikut-pengikut Freud. Contohnya itu seperti Jung, terus Adler, dan juga Horney. Nah, selanjutnya juga dikembangkan lagi oleh Erikson, yaitu pada tahun 1964. Nah, namun kritikan terhadap teori Freud ini juga cukup banyak karena menganggap bahwa teori psikodinamika ini tidak dapat diuji secara empiris. Selain itu, teori Freud ini juga dirasa terlalu mengedepankan masalah seksualitas. Nah, ditambahkanlah oleh Erikson ini untuk menambahkan perkembangan yang lebih detail dan memberikan arahan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme pertahanan ego. Yang pertama yaitu ada represi, yang kedua yaitu ada regresi, yang ketiga yaitu ada formation reaction, yang keempat yaitu ada proyeksi, yang kelima yaitu ada fiksasi, dan yang keenam yaitu ada displacement. Oke, jadi materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada humanistic existential. Nah, humanistic existential ini adalah cabang psikologi yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu, kebebasan dalam membuat pilihan, dan pencarian makna hidup. Jadi, humanistic existential ini berfokus pada pendekatan ini, menghargai potensi manusia dan menekankan bahwa setiap manusia itu atau setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangannya dan menemukan makna dalam hidup mereka masing-masing. Nah, ada beberapa tokoh dalam humanistic existential ini. Yang pertama yaitu ada Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini dikenal dengan teori hierarki kebutuhan, yaitu yang menggambarkan bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan dasar sebelum mereka itu mencapai aktualisasi dirinya, yaitu potensi tertinggi mereka. Nah, lalu yang kedua yaitu ada Carl Rogers. Nah, Carl Rogers ini mengembangkan pendekatan klien dalam terapi yang menekankan pentingnya hubungan terapik yang didasarkan pada empati. Nah, penerimaan tanpa syarat dan ketulusan. Lalu yang ketiga yaitu ada Rollo May. Rollo May ini seorang tokoh eksistensialisasi yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan pencarian makna dalam menghadapi ketidakpastian dan absurditas hidup. Nah, di dalam humanistic existential ini ada beberapa prinsip utamanya. Yang pertama yaitu ada kemanusiaan. Nah, kemanusiaan di dalam humanistik ini, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan hidup mereka.
Jadi, psikologi humanistik ini percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki keinginan untuk tumbuh. Lalu yang kedua yaitu ada kebebasan dan tanggung jawab. Nah, individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup mereka dan harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah mereka pilih. Nah, ini menciptakan rasa kontrol dan otonomi. Lalu yang ketiga yaitu ada pencapaian makna. Nah, pencapaian makna dalam humanistik ini adalah manusia secara alami mencari atau mendapatkan makna dalam hidup mereka, baik melalui hubungan, pekerjaan, maupun pengalaman pribadi. Lalu, pencarian ini juga sering kali menjadi motivasi utama dalam hidup. Oke, jadi materi selanjutnya yang akan aku bahas yaitu tentang otak, kesadaran, dan juga perilaku. Nah, menurut Atkinson dan juga Hilbert, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau proses mental manusia. Nah, studi tentang otak dan kesadaran menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana manusia itu berperilaku, berpikir, dan juga merasakan. Nah, mempelajari otak dan kesadaran memungkinkan kita untuk memahami dasar biologis dan perilaku manusia, termasuk bagaimana kita membuat keputusan, mengatur emosi, dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, hubungan antara otak, kesadaran, dan juga perilaku merupakan interaksi kompleks yang membentuk pengalaman manusia melalui otak sebagai pusat pengelola informasi, kesadaran sebagai pengalaman subjektif, dan perilaku sebagai manifestasi eksternal dari proses internal tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu ada struktur otak dan fungsinya. Nah, struktur otak ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada pusat sistem saraf. Nah, otak ini merupakan pusat sistem saraf yang mengontrol hampir semua dari fungsi tubuh dan pikiran manusia. Lalu yang kedua yaitu ada pengelola informasi. Nah, di pengelola informasi ini, otak itu bertugas untuk menerima dan memproses dan juga mengirimkan informasi melalui jaringan neuron yang kompleks. Lalu yang ketiga yaitu ada perlindungan. Nah, perlindungan di sini, otak itu dilindungi oleh tengkorak dan juga dikelilingi oleh cairan yang namanya cerebropinal yang berfungsi sebagai bantalan. Lalu yang keempat yaitu ada plastisitas. Nah, plastisitas di sini otak itu memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup melalui proses neuroplastisitas. Nah, di sini ada bagian utama dari otak. Yang pertama yaitu ada lobus frontal. Nah, lobus frontal itu sendiri dia itu sangat bertanggung jawab ya, tugasnya itu eksekutif, pengambilan keputusan dan juga kontrol impuls. Nah, area ini sangat penting banget untuk perencanaan dan kepribadian. Lalu yang kedua yaitu ada lobus parietal. Nah, kalau misalkan lobus parietal itu sendiri berperan dalam pengelola sensorik dan juga persepsi ruang. Jadi membantu kita untuk memahami posisi kita, lalu juga peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada lobus temporal. Nah, lobus temporal itu sendiri tugasnya itu untuk mengatur pendengaran, memori, dan juga pemahaman bahasa. Nah, penting untuk komunikasi dan ingatan. Lalu yang keempat yaitu ada lobus occipital. Lobus occipital ini berfokus pada pengelola visual dan memungkinkan kita untuk melihat dan juga mengendalikan objek-objek di sekitar kalian. Nah, lalu yang kelima yaitu ada cerebellum. Nah, cerebellum ini mengkoordinasikan gerakan motorik dan keseimbangan, memastikan gerakan kita itu halus atau cepat. Nah, lalu yang keenam yaitu ada batang otak. Nah, kalau misalkan batang otak itu sendiri mengatur fungsi vital seperti pernapasan, lalu juga detak jantung yang penting untuk kelangsungan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi hemisfer otak. Nah, fungsi hemisfer otak ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada hemisfer kiri. Nah, hemisfer kiri ini dominan dalam pemrosesan logika, bahasa, dan juga analisis. Nah,
Hemisfer kiri ini berfungsi atau bertanggung jawab untuk kemampuan matematika, lalu juga berbicara dan juga berpikir secara berurutan. Contohnya nih, pemrosesan bahasa, terus juga pemikiran logis dan analitik, lalu juga kemampuan matematika gitu ya. Nah, lalu selain ada hemisfer kiri, ada juga hemisfer kanan. Nah, kalau misalkan hemisfer kanan ini sendiri lebih terlibat dalam kreativitas, lalu juga intuisi, dan juga pemrosesan visual spasial. Nah, kemungkinan kalau misalkan hemisfer kanan ini pengenalan wajah ataupun aspek apresiasi musik dan pemahaman konteks emosional, pengendalian pola visual. Contohnya itu kayak kreativitas dan imajinasi, terus pemahaman emosi dan konteks sosial, terus juga ada literasi otak. Nah, meskipun ada spesialis, kedua hemisfer ini bekerja sama melalui corpus callosum. Nah, struktur yang menghubungkan keduanya, konsep otak kiri dan otak kanan, itu sering disederhanakan berlebihan. Nah, corpus ini atau corpus callosum ini sebagai jembatan komunikasi antara kedua otak itu ya. Terus dominasi hemisfer bervariasi antara individu. Lalu yang selanjutnya juga keseimbangan fungsi untuk kinerja yang optimal. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu ada neuron dan sistem saraf. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada struktur dari neuron. Nah, neuron ini terdiri dari badan sel yang mengandung nukleus, dendrit, dan menerima sinyal. Nah, akson juga yang mengirimkan sinyal ke neuron lain. Nah, setiap bagian dari ini memiliki peran penting dalam transmisi informasi. Lalu yang kedua yaitu ada sinapsis dan neurotransmitter. Nah, sinapsis adalah celah antara neuron tempat neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, asetilkolin, dan juga norepinefrin, yaitu kewaspadaan. Nah, dilepaskan untuk mengirimkan sinyal. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini terbagi menjadi sistem simpatis dan parasimpatis yang bekerja berlawan untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh dan merespon situasi yang berbeda. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kesadaran dalam definisi dan teorinya. Nah, kesadaran ini menurut Atkinson atau Hilgard, kesadaran adalah keadaan kewaspadaan dan pengetahuan tentang diri sendiri dan lingkungan. Nah, kesadaran akan rangsangan internal dan juga eksternal. Nah, perbedaan ini adalah kalau misalkan kesadaran akan terjadi di internal itu memiliki pikiran, perasaan, sensasi, dan juga ingatan. Nah, kalau misalkan kesadaran akan kejadian eksternal melibatkan persepsi Anda terhadap dunia di sekitar Anda melalui indera. Lalu ada yang ketiga yaitu proses dinamis. Nah, kesadaran bukan keadaan yang statis, melainkan proses yang terus berubah dan berkembang. Nah, kesadaran ini memungkinkan kita untuk memahami dan merespon lingkungan dengan cara bermakna. Nah, kesadaran ini adalah aspek fundamental dari pengalaman manusia yang memungkinkan kita untuk merefleksikan diri, membuat keputusan, dan juga berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, selain itu ada tingkat dan teori kesadaran, yaitu yang pertama ada sadar atau conscious, yang kedua yaitu ada prasadar atau preconscious, dan yang ketiga yaitu ada tidak sadar atau unconscious. Memasuki ke materi kesadaran dan perhatian. Nah, kesadaran dan perhatian ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ada seleksi stimulus. Nah, seleksi stimulus ini memilih informasi tertentu dari banyak stimulus yang ada. Jadi mereka itu memilah-milih informasi yang ingin disampaikan, yaitu stimulus. Nah, yang kedua yaitu ada fokus perhatian. Nah, memusatkan sumber daya mental pada informasi yang dipilih. Lalu yang ketiga yaitu ada pemrosesan mendalam. Pemrosesan mendalam ini menganalisis informasi yang menjadi fokus perhatian atau penyimpanan memori, penyimpanan informasi yang telah diproses secara sadar. Nah, perhatian dan kesadaran ini memiliki hubungan yang erat namun berbeda. Kalau misalkan perhatian adalah mekanisme
yang memungkinkan kita untuk memilih informasi tertentu untuk diproses secara sadar. Sementara kesadaran adalah pengalaman subjektif dan informasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan kesadaran. Nah, perubahan kesadaran ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu ada tidur dan mimpi. Nah, tidur dan mimpi ini, siklus tidur terdiri dari fase REM atau Rapid Eye Movement. Nah, REM ini yang ditandai dengan aktivitas otak tinggi dan mimpi vivid, serta fase non-REM dengan gelombang otak yang lebih lambat dan pemulihan fisik. Lalu kedua fase ini penting untuk kesehatan kognitif dan juga fisik. Nah, yang kedua yaitu ada hipnosis. Hipnosis ini keadaan perhatian yang sangat terfokus dan sugestibilitas tinggi. Hipnosis ini dapat mengubah persepsi, sensasi, pikiran, dan juga perilaku, serta digunakan dalam terapi untuk mengatasi berbagai kondisi psikologis. Nah, yang ketiga yaitu ada meditasi. Meditasi ini adalah praktik yang melibatkan fokus perhatian dan juga kesadaran yang tinggi. Nah, meditasi ini dapat menghasilkan perubahan gelombang otak, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Nah, yang kelima yaitu ada zat proaktif. Nah, zat proaktif ini seperti obat-obatan dan alkohol yang dapat mengubah kesadaran dengan memengaruhi neurotransmitter di otak. Nah, efeknya itu bervariasi dari relaksasi hingga halusinasi tergantung pada jenis zat dan dosisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada area otak yang berperan dalam kesadaran. Yang pertama yaitu ada konteks prefrontal. Nah, konteks prefrontal ini berfungsi eksklusif yang berperan dalam kesadaran diri, pengambilan keputusan, dan juga perencanaan. Nah, area ini sangat berkembang pada manusia dibandingkan spesies lain. Yang kedua yaitu ada talamus. Nah, talamus ini berfungsi sebagai stasiun relay untuk informasi sensorik menuju korteks. Interaksi talamo-kortikal diyakini penting untuk kesadaran perseptual. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem retikular. Sistem retikular ini adalah jaringan neuron di batang otak yang mengatur kewaspadaan dan siklus tidur atau bangun. Nah, kerusakan pada area ini dapat menyebabkan koma. Jadi orang-orang yang misalkan lagi ada di posisi koma itu karena adanya si sistem retikular ini. Lalu materi yang selanjutnya yaitu ada studi neuropsikologi dan pencitraan otak. Nah, teknologi pencitraan otak seperti fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging yaitu memungkinkan penelitian untuk melihat aktivitas otak secara real time saat seseorang melakukan tugas kognitif tertentu. Nah, studi ini memberikan wawasan berharga tentang area otak yang melibatkan dalam berbagai aspek kesadaran. Lalu ada juga EEG, yaitu merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Lalu juga teknik ini memiliki resolusi temporal yang sangat baik, memungkinkan penelitian untuk mengamati perubahan cepat dalam aktivitas otak yang terkait dalam perubahan kesadaran. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasuki kepada materi perilaku, yaitu definisi dan jenisnya. Nah, yang pertama ada definisi dari perilaku. Dalam psikologi, perilaku didefinisikan sebagai tindakan atau reaksi organisme terhadap lingkungannya. Nah, ini mencakup semua aktivitas yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, termasuk aktivitas mental gitu. Nah, yang kedua yaitu ada perilaku versus dipelajari. Nah, perilaku refleksi adalah respon otomatis terhadap stimulus tertentu, seperti menarik tangan dari benda yang panas. Lalu juga perilaku yang dipelajari diperoleh melalui pengalaman yang dapat dimodifikasi, seperti keterampilan bermain alat musik. Lalu yang ketiga yaitu ada perilaku sadar versus otomatis. Nah, perilaku sadar ini melibatkan pemrosesan kognitif dan perhatian aktif, seperti memecahkan masalah kompleks. Lalu juga perilaku otomatis terjadi tanpa pemikiran sadar, seperti mengemudi di rute yang familiar. Jadi kalian itu udah berulang-ulang kali mengikuti rute yang kalian jalankan. Nah, otak dan kesadaran ini berperan penting dalam mengatur
perilaku adaptif yang memungkinkan kita untuk merespon perubahan lingkungan secara afektif. Nah, mereka juga mendasari perilaku sosial yang kompleks yang memungkinkan kita itu untuk berinteraksi dengan orang lain secara cara yang bermakna gitu. Lalu interaksi otak, kesadaran, dan perilaku ini dibagi menjadi beberapa. Nah, aktivitas otak ini adalah proses neural yang mendasari semua fungsi mental dan fisik. Lalu juga ada kesadaran. Nah, kalau misalkan kesadaran ini adalah pengalaman subjektif yang muncul dari aktivitas otak. Yang ketiga yaitu ada umpan balik. Nah, umpan balik itu sendiri adalah hasil perilaku yang mempengaruhi aktivitas otak selanjutnya. Yang keempat yaitu ada perilaku. Nah, kalau misalkan perilaku kalian udah pasti tahu ya. Perilaku itu adalah tindakan yang dihasilkan sebagai respons terhadap pengalaman sadar. Jadi kalian itu secara sadar melakukan hal itu. Nah, kalau misalkan respon fight or flight adalah contoh sempurna dari interaksi ini. Contohnya nih, ketika otak mendeteksi ancaman, terus sistem saraf simpatis diaktifkan. Nah, yang terjadi itu adalah menghasilkan perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung dan pelepasan adrenalin. Nah, perubahan ini masuk ke kesadaran sebagai perasaan kecemasan dan ketakutan yang kemudian mempengaruhi perilaku kita untuk melarikan diri dan menghadapi ancaman. Nah, peran kesadaran dalam pengambilan keputusan ini dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini perannya itu sebagai mempertimbangkan alternatif dan konsekuensi. Contohnya nih, kalau misalkan kalian itu bingung untuk memilih jurusan kuliah, kalian itu kayak pasti memilah-milih kan, dan itu tuh pasti ada konsekuensi dari apa yang kalian pilih. Nah, yang kedua yaitu ada kontrol diri. Nah, kontrol diri ini perannya itu menahan impuls dan menunda kepuasan. Contohnya nih, kalian itu ingin membeli sesuatu yang kalian inginkan. Sedangkan itu kalian juga harus menabung untuk mendapatkan kebutuhan yang kalian butuhkan gitu. Jadi kalian lebih memilih untuk menabung dibandingkan membeli barang sesuai keinginan kalian. Nah, yang ketiga yaitu ada regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini perannya yaitu mengendalikan dan mengelola respon emosional. Contohnya itu ketika kalian berusaha untuk menenangkan diri di saat diri kalian itu sedang marah, atau kalian itu berusaha menyembunyikan ekspresi kalian kalau misalkan sedang marah atau sedih gitu ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada perencanaan. Kalau misalkan perencanaan itu sendiri adalah perannya menetapkan tujuan yang strateginya itu jangka panjang. Contohnya nih, di usia yang sekarang pastinya kalian sudah merencanakan bagaimana masa depan kalian gitu ya, bagaimana karir yang kalian inginkan ke depannya, dan juga apa yang ingin kalian capai. Nah, emosi dan motivasi juga mempengaruhi perilaku disadari. Misalnya, contoh positif seperti kegembiraan dan juga meningkatkan perilaku pendekatan. Sementara, emosi negatif seperti ketakutan dapat memicu perilaku penghindaran. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini mengarah perilaku kita menuju tujuan tertentu. Nah, dalam perilaku ada aplikasi dan implikasinya. Yang pertama yaitu ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini adalah pemahaman tentang otak dan kesadaran telah menghasilkan pendekatan terapi baru seperti terapi kognitif, perilaku, dan mindfulness yang efektif untuk berbagai gangguan mental. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah pengetahuan tentang bagaimana otak belajar dan memproses informasi, telah mengubah metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Yang ketiga yaitu ada neuromarketing. Nah, kalau misalkan neuromarketing ini adalah perusahaan menggunakan pemahaman tentang proses bawah sadar untuk merancang iklan dan produk yang lebih menarik, menimbulkan pertanyaan etis tentang manipulasi konsumen. Nah, yang terakhir yaitu ada etika. Nah, kita juga perilaku tentunya butuh banget yang namanya etika ya. Nah, etika ini adalah manipulasi kesadaran melalui hipnosis atau obat-obatan menimbulkan pertanyaan etis tentang otonomi, persetujuan, dan potensi penyalahgunaan.
Oke, jadi aku akan memberikan sedikit kesimpulan dengan materi yang udah aku sampaikan, yaitu materi otak, kesadaran, dan juga perilaku. Nah, jadi kalau misalkan dalam hubungan kompleks antara otak, kesadaran, dan perilaku itu membentuk sistem yang saling terikat dan kompleks. Aktivitas otak ini mendasari kesadaran yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kritis, menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan. Lalu kalau misalkan pendekatan integratif, yaitu memahami manusia secara utuh memerlukan integrasi perspektif biologis atau otak dan sistem saraf, dan psikologis, yaitu kesadaran dan perilaku. Nah, pendekatan interdisipliner ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, lalu ada penelitian masa depan. Nah, kemajuan dalam teknologi pencitraan otak dan metode penelitian baru menjanjikan wawasan yang lebih dalam tentang kesadaran dan juga bagaimana otak menghasilkan pengalaman subjektif dari perilaku yang kompleks. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah dan kurangnya. Dan buat teman-teman yang misalkan ingin menyimpulkan materi yang udah saya sampaikan dari awal hingga akhir, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, saya juga ingin berterima kasih banyak kepada dosen pengampu kita mata kuliah psikologi umum, yaitu Ibu Dr. Irianti Usman MA. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.